place is better in control. What am I waiting for? Seaplanes beneath my compass, my transport. Post with the fans. Post with the post with the post with the fans. Post with the post with the post with the fans. Post with the fans. Post with the fans. Struktur pasar yang pertama ialah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dapat kita lihat dari beberapa karakteristik berikut, yaitu banyaknya penjual dan pembeli di pasar tersebut, produk yang dijual homogen atau sama, tidak adanya hambatan masuk ataupun keluar untuk para produsen yang ingin masuk. Di pasar persaingan sempurna, para pelaku pasar sebagai penerima harga atau price taker, dan tidak ada iklan atau promosi produk di pasar persaingan sempurna. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus pasar tradisional di Batu Pat sebagai contoh dari pasar persaingan sempurna. Di pasar ini terdapat sekitar 48 pedagang sayur. Jenis sayuran yang dijual pun beragam, seperti bayam, kangkung, sawi, tomat, cabai, dan lain-lain. Pembelinya itu sebagian besar adalah ibu rumah tangga, pedagang, dan hingga catering. Mayoritas pasokan sayur itu berasal dari petani Sumatera Utara dan juga Takengon. Mengapa pasar ini disebut sebagai pasar persaingan sempurna? Pertama, karena penjual dan pembelinya banyak sekali. Jadi tidak ada satupun pedagang yang bisa menguasai pasar atau menentukan harga suka hati. Kedua, produknya homogen. Artinya, sayur bayam dari pedagang A dan juga sayur bayam dengan pedagang B itu sama kualitasnya. Sehingga pembeli tidak terlalu melihat merek, tapi lebih ke harga dan juga kesegaran. Ketiga, terdapat informasi yang sempurna. Pembeli bisa dengan mudah membandingkan harga antar pedagang hanya dengan berjalan sebentar. Keempat, mudah keluar dan masuk pasar. Modal awal berjualan sayur tidak besar, sekitar 2-5 juta rupiah. Kalau mau berhenti pun tidak ada hambatan yang berarti. Karena itu, pedagang di sini itu berperan sebagai price taker, yaitu hanya bisa mengikuti harga pasar. Kalau mereka jual lebih mahal, pembeli akan dengan cepat pindah ke pedagang lain. Akibatnya, harga sayur itu cenderung sama dan stabil, tapi bisa berfluktuasi karena faktor musim panen, cuaca, hari besar, ataupun bahkan biaya transportasi seperti BBM. Bagi konsumen, sistem ini tuh menguntungkan karena harga itu menjadi lebih murah, kualitasnya pun tetap terjaga, dan juga pilihannya banyak. Namun, bagi pedagang, tantangannya keuntungannya yang tipis dan resiko kerugian kalau barang cepat busuk atau ada faktor eksternal seperti kayak cuaca dan BBM. Jadi, pasar tradisional di Batu Pat ini bisa kita ambil sebagai gambaran nyata dari konsep pasar persaingan sempurna, di mana semua pedagang itu akan bersaing secara adil dan harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Materi selanjutnya yaitu pasar monopoli. Jadi pasar monopoli ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, pasar monopoli merupakan satu-satunya penjual tunggal. Yang kedua, tidak ada barang pengganti yang serupa. Yang ketiga, hambatan masuk sangat tinggi. Yang keempat, pembuat harga atau price maker. Yang kelima, dapat meraih profit abnormal. Adapun studi kasus dari pasar monopoli ini yaitu salah satunya adalah PLN. Jadi PLN itu adalah satu-satunya perusahaan yang boleh jual listrik ke rumah, kantor, dan pabrik di seluruh Indonesia. Jadi konsumen tidak punya pilihan lain dan harus terima harga yang ditetapkan oleh PLN. Kemudian, PLN memiliki persentase pendapatan sebesar 99,8% dari distribusi listrik nasional. Jumlah pelanggan PLN ini sebanyak 78,4 juta pelanggan pada tahun 2024. Banyaknya wilayah di Indonesia yang sudah menggunakan PLN sebanyak 99,5% dan PLN juga sebagai penentu harga dengan persetujuan pemerintah dan hambatan masuk perusahaan lain menjadi tinggi. Materi selanjutnya yaitu pasar oligopoli. Ada 5 ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, sedikitnya penjual. Dalam pasar oligopoli, hanya ada sedikit perusahaan yang menguasai pasar dan penjualannya. Jumlahnya tidak banyak, namun memiliki pengaruh yang besar. 2. Produk homogen atau terdiferensiasi. 3. Pemimpin atau menetapkan harga. Perusahaan pemimpin memiliki kekuatan untuk mempengaruhi atau bahkan menentukan harga produk sejenisnya di seluruh pasar. Bahkan perusahaan juga mengikuti perubahan harga yang ditetapkan oleh pemimpin pasar tersebut. 4. Hambatan masuk sedang sampai tinggi. Terdapat beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar, di mana perusahaan baru sangat sulit untuk masuk dan bersaing karena adanya hambatan seperti kebutuhan modal besar, biaya operasional tinggi, keunggulan skala ekonomi, dan persaingan yang sangat ketat. 5. Saling ketergantungan satu sama lain.
Studi kasus oligopoli yaitu industri provider handphone seperti Telkomsel, Indosat, dan XL. Di Indonesia hampir semua orang pakai handphone untuk komunikasi dan internet. Tapi ternyata pemilihan provider hanya ada 3 perusahaan besar yang menguasai hampir seluruh pasar di Indonesia. Yang pertama, Telkomsel sekitar 165 juta pelanggan. Yang kedua, Indosat Ooredoo sekitar 62 juta pelanggan. Yang ketiga, XL Axiata sekitar 58 juta pelanggan. Yang keempat, Smartfren sekitar 35 juta pelanggan. Yang kelima, hambatan masuk sangat tinggi. 6, produk yang hampir sama atau homogen. Yang membedakan adalah kualitas jaringan, dan kualitas tersebut yang menjadi persaingan. 7, saling ketergantungan. Misalnya, ketika Telkomsel menurunkan harga, maka operator lain ikut menurunkan harga. Hal ini terjadi karena Telkomsel adalah price leadership. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pasar monopolistik. Yang dimana pasar monopolistik ini memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu mampu mempengaruhi harga jual produk di pasar. Yang kedua, produk terdiferensiasi atau ada perbedaan. Yang ketiga, tidak ada persaingan harga. Yang keempat, hambatan masuk rendah. Yang kelima, banyak penjual. Adapun studi kasus yang kami angkat dalam pasar monopolistik ini yaitu warung makan dan restoran. Pertama, ayam kelasan. Ayam dengan bumbu khas kelasan dengan harga 15.000 tempat strategis. Yang kedua, geprek ala-ala Thai. Ayam geprek dengan sambal ala-ala Thai dengan harga 10.000 sampai 12.000. Pembelian take away. Yang ketiga, geprek Bu Ida. Sambal yang pedas dengan harga 12.000, warung tradisional. Yang keempat, geprek Surabaya. Ayam dengan lapisan tepung yang crispy dengan harga 10.000, konsep restoran modern. Yang kelima, banyak penjual produk yang berbeda tapi sejenis dan para pesaing mudah masuk dan keluar. Yang keenam, yang memiliki kekuatan yang dapat menentukan harga. Yang ketujuh, diferensiasi pada bumbu dan suasana warung makan dan konsep penjualan. Contoh soal persaingan sempurna. Analisis harga beras. Di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, setiap hari ada 500 pedagang beras dan 2.000 pembeli. Terdiri antara pedagang eceran dari berbagai daerah. Data pada hari Senin yaitu pasokan total 10.000 ton beras, permintaan total 10.000 ton beras, dan harga yang terbentuk yaitu Rp12.000 per kilogram. Pada hari Selasa, terjadi turun hujan deras di daerah sentra produksi. Pasokan turun menjadi 8.000 ton, sedangkan permintaan tetap 10.000 ton. Pertanyaannya yaitu A. Hitunglah rata-rata beras yang dijual setiap pedagang pada hari Senin. B. Mengapa semua pedagang menjual dengan harga yang sama, yaitu Rp12.000 per kilogram? C. Prediksi harga pada hari Senin ketika pasokan turun menjadi 8.000 ton. D. Jika seorang pedagang nekat menjual dengan harga Rp15.000 per kilogram pada hari Senin, maka apa yang akan terjadi? Jawabannya yaitu A. Rata-rata penjualan per pedagang, total pasokan 1.000 ton sama dengan 10 juta kilogram, jumlah pedagang yaitu 500 orang. Maka rata-rata per pedagang yaitu 10 juta kilogram dibagi 500 orang yaitu 20.000 kilogram per pedagang. B. Mengapa harga sama semua? Ini merupakan ciri dari persaingan sempurna. Produk homogen, beras IR64 kualitas sama dari semua pedagang. Informasi sempurna, pembeli tahu harga semua pedagang dalam hitungan menit. Price taker, tidak ada pedagang yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Persaingan ketat, yang jual lebih mahal maka akan ditinggalkan pembeli. C. Prediksi harga pada hari Selasa. Ketika supply turun tetapi demand naik, maka pasokan 8.000 ton yaitu turun 20%. Permintaan 10.000 ton akan tetap. Kelebihan permintaan 2.000 ton. Berdasarkan hukum supply demand, harga akan naik menjadi sekitar Rp15.000 sampai Rp16.000 per kilogram, yaitu naik sekitar 25 sampai 33%. Kenaikan harga akan terus terjadi sampai permintaan turun menjadi 8.000 ton. D. Jika ada pedagang yang menjual seharga Rp15.000 per kilogram pada hari Senin, maka pedagang lain masih menjual seharga Rp12.000 kilogram. Jika ada pembeli yang mau membeli dari pedagang tersebut, beras pedagang itu tidak akan laku sama sekali. Pedagang tersebut akan rugi besar karena beras bisa rusak atau basi. Akhirnya, pedagang terpaksa turun harga ke Rp12.000 per kilogram juga. Contoh soal pasar persaingan tidak sempurna atau oligopoli. Di Kota Medan, ada survei ke 1.000 pengguna handphone tentang provider yang mereka pakai. Hasilnya, Telkomsel 520 orang, XL 150 orang, Indosat 280 orang, Smartfren 45 orang, dan lainnya 5 orang. Dina ingin menganalisis apakah pasar provider di Medan termasuk oligopoli atau tidak. Pertanyaannya yaitu, hitunglah market share masing-masing provider dalam persen. B. Hitunglah concentration ratio 3 perusahaan terbesar atau share 3. C. Hitunglah HHI. D. Analisis struktur pasar. E. Prediksi dampak ke konsumen. Jawabannya yaitu A.
Telkomsel 520 per 1000 dikali 100% yaitu 52%. XL 150 per 1000 dikali 100% yaitu 15%. Indosat 280 per 1000 dikali 100% sama dengan 28%. Smartfren 45 per 1000 dikali 100% sama dengan 4,5%. Lainnya 5 per 1000 dikali 100% yaitu 0,5%. B. Concentration Ratio 3 atau CR3, market share 3 perusahaan terbesar. CR3 yaitu 52% ditambah 28% ditambah 15% sama dengan 95%. Indeks HHI yaitu 52 kuadrat ditambah 28 kuadrat ditambah 15 kuadrat ditambah 4,5 kuadrat ditambah 0,5 kuadrat. HHI sama dengan 2704 ditambah 784 ditambah 225 ditambah 20,25 ditambah 0,25. HHI sama dengan 3733,5. D. Analisis struktur pasar. CR3 95% sangat tinggi yaitu lebih besar daripada 60% menunjukkan oligopoli kuat. HHI yaitu 3733 sangat tinggi lebih besar daripada 2500 menunjukkan pasar sangat terkonsentrasi. Kesimpulannya yaitu pasar provider di Semarang adalah oligopoli ketat. E. Prediksi dampak ke konsumen. Harga paket internet cenderung tinggi karena persaingan terbatas. Ketiga provider besar bisa kompak menaikkan harga konsumen punya pilihan terbatas. Kualitas servis tidak optimal karena konsumen susah pindah. Nah, terakhir adalah kesimpulan dari struktur pasar itu sendiri. Pertama, kita lihat dari sisi oligopoli atau Telkomsel, Indosat, XL, Smartfren. Sedikit penjual, hambatan masuk tinggi, produk hampir sama, harga relatif mahal, diawasi Kominfo dan KPPU. Yang kedua, ada monopoli atau PLN. Satu penjual, hambatan masuk sangat tinggi, tidak ada substitusi, efisiensi rendah, tapi layanan merata dan diatur oleh pemerintah. Yang ketiga, ada persaingan monopolistik atau warung makan. Banyak penjual, hambatan rendah, produk berbeda, inovasi tinggi, harga bersaing. Nah, yang terakhir ada persaingan sempurna atau pasar sayur. Banyak penjual dan pembeli, produk homogen, harga ditentukan pasar, dan keuntungannya tipis. Sekian dari presentasi kelompok kami, lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.